lisani yafqahu qawli amma ba'd. Cek sound, bisa didengar ya? Tes 1, bisa ya? Oke, saya lanjut. Alhamdulillah hari ini siang ini kita bisa silaturahim dalam suasana siafiat, meskipun silaturahim secara online, kita bisa bermuwajah, kita bisa melihat wajah yang hadir pada forum ini dalam kajian yang cukup menarik, bagaimana menggerakkan kegiatan mahasiswa atau kegiatan berbagai program atau hal-hal yang lain terkait dengan memasuki era society 5.0 ya. Jadi masyarakat generasi 5 ini saya kira sesuatu yang sangat menantang. Sebelumnya kita populer dengan istilah industri 4.0. Nah, sekarang kita memasuki era society 5.0. Dan alhamdulillah hari ini juga hadir Pak Ustadz Fukoha ya di tengah-tengah kita. Saya tahunya ini panitia saya kira online, jadi di undangannya nggak ada tempatnya itu, sehingga saya mempersiapkan online, nggak bisa ke situ ya. Sehingga mohon maaf panitia, sehingga kita bisa silaturahim tapi dalam kondisi online ya, karena saya kira memang online dari manapun kita berada, tapi tidak apa-apa, yang jelas kita bisa silaturahim. Dan terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu pimpinan di lingkungan IAIN Kudus, terutama dari Fakultas Usuluddin dan juga para aktivis BEM serta senat mahasiswa di lingkungan Fakultas Usuluddin yang hari ini punya gawe dalam rangka gawe besar ya, ini festival. Jadi festival itu otomatis sebuah kegiatan yang cukup meriah mestinya, tapi ini karena di era COVID-19 sehingga diselenggarakan secara sederhana, tapi dengan tidak menutup semangat poin dari yang kita bicarakan. Karena topik kita ini cukup menarik ya, sehingga kita perlu bicarakan secara khusus. Dan saya kira yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana nanti proses kegiatan ini juga tidak sekedar ritual akademik ya. Jadi teman-teman BEM, terutama catatan dari teman-teman aktivis mahasiswa, saya kira ada di antara kalian yang bagian notulen. Nah, ada bagian notulen, kemudian merumuskan dan sekaligus membuat rekomendasi apa yang harus dilakukan dalam pasca kegiatan ini, plan of action-nya apa. Karena kalau saya lihat temanya ini kan menarik. Peranan mahasiswa Usuluddin untuk meningkatkan produktivitas di era 5.0. Saya tadi mengirimkan satu slide ya, mungkin Mas Panitia bisa ditampilkan ya, hanya satu slide saja. Saya hanya ingin memberikan sebuah paradigma ya, paradigma berpikir, terutama kaitannya teman-teman yang dari Usuluddin, karena basisnya ini kan Usuluddin ini bisa dibilang sebagai induknya ilmu pengetahuan. Namanya ada usul ya, Usuluddin. Jadi induknya pengetahuan. Sehingga yang terpenting adalah membangun mindset dulu ya, membangun mindset. Supaya tidak ada dikotomi lagi, ada keilmuan agama, ilmu umum yang kemudian dipisahkan secara diametral, sehingga kita ini menjadi mementingkan satu ilmu, lalu kemudian yang lain tidak dipentingkan. Maka saya mencoba mendalami atau memberikan landasan paradigmatik yang nanti mungkin akan diurai lebih lanjut oleh Ustadz yang nanti concern di penafsiran lebih paradigma filosofnya saja. Tapi sebelum ke sana saya perlu
memahami ya, atau paling tidak menyadarkan positioning kita hari ini itu di mana. Jadi kalau kita tidak sadar di mana ini berbahaya. Jadi positioning kita harus sadar. Saya kira kalau panitia sudah menyebutkan Society 5.0, saya kira saya senang. Artinya setidaknya teman-teman BEM dan juga teman-teman mahasiswa di Usul ini sudah mulai sadar bahwa kita ini memasuki dunia baru di mana disrupsi teknologi informasi itu sudah terjadi. Maka bagaimana kita membangun produktivitas di era 5.0. Nah, apa bedanya dengan era industri 4.0 itu? Jadi kalau kita membaca beberapa literatur, sebenarnya kata kuncinya satu, ya, pergeseran dari 4.0 ke 5.0. Kalau 4.0 itu munculnya lebih ke ini ya, teknologi informasi berbasis internet murni, jadi Internet of Things. Jadi di situ yang dikedepankan adalah aspek teknologinya. Jadi kalau boleh saya bahasakan adalah technological center. Jadi di situ bagaimana inovasi yang dibangun berbasis sains dan teknologi center. Sains dan teknologi center. Sehingga inovasi yang dikembangkan adalah inovasi termasuk adopsi teknologi di dunia informasi ya, dan teknologi dan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi, atau sering disebut dengan ICT, Information and Communication Technology. Nah, lalu ketika Jerman mendeklarasikan adanya era industri 4.0, kemudian Jepang memberikan sebuah sambutan atau paling tidak antitesis dengan menawarkan sebuah konsep baru tentang pendekatan melihat perkembangan teknologi informasi itu. Sehingga yang sebelumnya itu berbasis GPS, jadi Cyber Physical System, jadi sistem berbasis cyber. Lalu kemudian di Jepang melahirkan apa yang disebut dengan GPHS, jadi Cyber Physical Human System. Nah, di situ nilai humanity-nya di Society 5.0 itu menjadi sangat menonjol. Maka di situ lebih humanis. Jadi Society 5.0 ini human center. Jadi pusatnya pada manusia. Manusia sebagai subjek. Ketika 4.0 itu cenderung manusia itu sebagai objek. Maka mengembalikan manusia sebagai subjek di tengah perkembangan teknologi informasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena sejak awal peran Islam kan jelas. Manusia ini sebagai subjek. Sebagai subjek. Jadi manusia sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifatullah. Nah, ini kan subjek. Nah, karena itu ini menarik. Jadi untuk Usuluddin cocok Society 5.0. Sehingga nilai-nilai spiritual, nilai-nilai Islam itu menjadi sesuatu yang perlu mewarnai dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Maka kalau kita melihat gambaran dalam slide saya ini yang hanya satu slide ini, sebenarnya kalau kita bicara tentang keilmuan, ini paradigma keilmuan, itu semuanya itu dari Allah sebenarnya ya. Law of nature itu kalau di atasnya saya tarik dengan garis ke atas itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi semua ilmu baik itu bersifat spiritual ya, spiritual law ataupun physical law, itu semuanya dari Allah. Jadi ada istilah alam mikro dan alam makro. Alam mikro ini apa yang terjadi dalam rahasia kita sebagai manusia, mikrokosmos. Alam makro kosmos ini adalah ilmu yang bersifat atau yang berhubungan dengan semesta alam, makrokosmos. Dan mikrokosmos ini saya kira sudah disinggung dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Jadi kita ini dalam diri kita ini ada rahasia-rahasia, ada